Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima dari kelas M77 dengan nomor NIM 1847042083. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai filsafat pendidikan. Nah, baik, kita lanjut. Apa sih konsep filsafat? Filsafat berasal dari kata Yunani atau philosophos. Nah, philo artinya cinta, sophia, dan sophos artinya kebijaksanaan, pengetahuan, dan hikmah, sehingga dapat diartikan bahwa filsafat merupakan sejumlah gagasan yang penuh dengan kebijaksanaan, pengetahuan, dan hikmah. Ini pengertian filsafat menurut terminologi. Filsafat adalah suatu ilmu pengetahuan yang menggunakan masalah umum dan mendasar mengenai berbagai persoalan seperti pengetahuan akal, pikiran, eksistensi, dan bahasa. Jadi, filsafat tidak terdapat eksperimen atau percobaan, tapi filsafat itu mengemukakan masalah secara persis, mencari solusi, serta memberikan argumentasi atas solusi tersebut. Nah, kita menuju ke objek filsafat. Objek filsafat ada dua nih. Yang pertama, objek material dan objek formal. Objek material yaitu bahan yang diselidiki atau hal-hal yang dijadikan penyelidikan atau segala sesuatu yang ada, ialah memiliki tiga pengertian, yaitu ada dalam pikiran, kemungkinan, dan keyakinan. Nah, kemudian objek formal. Objek formal merupakan suatu sudut pandang dari mana hal tersebut dipandang. Objek formal filsafat itu menyeluruh, yang berarti bahwa dalam memandang filsafat dapat mencapai hakikat yang mendalam. Baik, sekarang kita ke cabang-cabang filsafat. Yang pertama, ontologi, epistemologi, aksiologi. Nah, ontologi sendiri adalah cabang yang banyak sekali mencakup filsafat. Contohnya saja etika, perilaku, dan sebagainya. Epistemologi adalah cabang filsafat. Yang pertama, bilang saja yaitu epistemologi itu sendiri. Kemudian, aksiologi adalah teori tentang nilai suatu pemikiran filsafat. Kemudian kita ke aliran-aliran filsafat. Aliran-aliran filsafat yaitu, yang pertama yaitu monisme, adalah aliran yang berpendapat bahwa ada itu hanyalah satu, tidak mungkin dua. Kemudian yang kedua, materialisme, adalah aliran filsafat yang menganggap bahwa sumber yang asli itu ialah materi itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu idealisme, adalah kata yang berasal dari kata idea yang berarti hadir dalam jiwa. Kemudian aliran merupakan aliran filsafat yang berasal dari dalam jiwa. Konsep filsafat pendidikan ini. Nah, filsafat pendidikan merupakan ilmu yang sangat penting dipelajari bagi seorang calon guru seperti kita ini, karena filsafat pendidikan ini akan berfungsi nantinya untuk memecahkan masalah yang ada dalam proses pembelajaran. Misalkan saja masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan melalui dengan cara melakukan penelitian. Nah, filsafat pendidikan ini terbagi menjadi 3 paikem. Yang pertama, nah ini sangat penting untuk kita ketahui sebagai calon pendidik. Kemudian yaitu dasar filsafat pendidikan di Indonesia. Nah, dasar filsafat pendidikan, ngomong mengenai dasar dari negara kita adalah Pancasila. Pancasila dianggap sebagai ideologi bangsa. Nah, Pancasila ini merupakan dia sebagai pedoman bagi kehidupan kita selanjutnya dan sebagai filosof bagi negara kita dan bangsa Indonesia. Baik, kita menuju ke landasan filsafat. Landasan filsafat ada 3. Yang pertama itu landasan ontologis, landasan yang menunjukkan atau membahas tentang sesuatu yang ada yang ingin diketahui. Sedangkan yang kedua yaitu landasan epistemologis, membahas mengenai konsep dasar dan sangat umum dari proses mengetahui, sehingga erat kaitannya dengan metode pengajaran serta pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu aksiologis. Nah, landasan ini merupakan cabang filsafat yang membicarakan mengenai teori-teori nilai dan berusaha menggambarkan apa yang dinamakan kebaikan dan perilaku yang baik. Apa sih pandangan atau paham filsafat pendidikan di Indonesia? Di Indonesia ada 4 pandangan yang diterapkan di dunia pendidikan, yaitu Progresivisme, perennialisme, esensialisme, dan rekrutivisme.
Yang pertama yaitu pandangan progresisme, aliran filsafat pendidikan yang berfokus pada siswa dengan keterampilan dan pengetahuan serta untuk berhasil dalam masyarakat kontemporer dan kompetitif. Kemudian yang kedua yaitu pandangan perennialisme, suatu pandangan yang lahir karena perennialisme menentang pandangan progresisme yang akan membuat suatu perubahan. Kemudian yang ketiga yaitu eksistensialisme. Nah, pandangan ini lahir untuk mendukung pandangan perennialisme dan protes dari pandangan progresivisme. Kemudian yang keempat, pandangan progresivisme. Pandangan ini menekan siswa untuk dapat mengemukakan ide, baik mengkritisi atau memberikan solusi, bahkan membangun pandangan baru. Baik, itulah tadi pemaparan materi singkat dari saya mengenai filsafat pendidikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.